Eh, Sementara ini kami memang sebagai wakil dari Empati, Yayasan Nirlaba yang misinya adalah membantu para orang tua dan pendidik dari anak-anak dengan autisme. Kami ingin berbagi apa yang ingin kami bisa lakukan di masa yang akan datang. Menjadi seorang ibu, baik ibu rumah tangga, ibu bekerja, ataupun juga ibu tunggal, merupakan sebuah profesi dengan multiperan. Karena dengan kemampuan multitaskingnya, menjadikan para ibu menjadi serba bisa dan menjadi peran yang penting dalam mengasuh dan mendidik putra-putrinya. Di Bincang Santai, Parent to Parent kali ini, kami akan berbincang dan berbagi tips dari seorang ibu dengan multiperan seputar bagaimana pembagian waktu dalam mengasuh dan mendidik anak, terutama anak-anak dengan autisme. Bagaimana sih caranya mengantisipasi dan mengelola stres yang dirasakan seorang ibu dengan multiperan? Bersama kita, saya perkenalkan Ibu Dr. Liz Dinalia Stuti, SPJK, MARS, FIHA, selaku Direktur Utama RSCM yang merupakan ibu atau single parent dari individu dengan autisme bernama Dito. Tidak berpanjang-panjang lagi, saya perkenalkan Ibu Liz yang saya sudah kenal dari tahun 2004 karena Ibu Liz dan putranya Dito itu termasuk di dalam narasumber dari video pertama. Nah, sekarang boleh ya sebelum kita ngobrol dengan Bu Liz, saya tunjukkan dulu seperti apa sih video zaman dulu itu. Silahkan. Terima kasih. Tos ya, pegang di anti. Tidak. Oke, lihat. Pegang di anti. Tidak, pegang di anti. Pegang. Ya, pegang di anti. Tidak, pegang di anti. Tidak, pegang di anti. Pegang, pegang. Ya, lagi. Duduknya bagus. Up. Ya, up. Pegang di anti. Tidak, pegang di anti. Pegang di anti. Di anti, ya, pegang di anti. Iya, hebat sekali. Pegang Budi nih. Itu tadi sekelumit dari video pertama Empati yang dibuat di tahun 2004. Nah, saya langsung mengundang ya Mbak Liz, panggilan mesranya saya dengan Mbak Liz. Mbak Liz, selamat sore. Sore, Mbak Gayatri. Aku panggilnya Mbak Iyi ya biasanya ya. Cakep banget tuh, anggreknya juga, orangnya juga. Mbak, sore ini kita ngobrol santai Mbak mengenai perjalanannya Mbak Liz. Tidak saja membimbing dan mengasuh Dito, tetapi juga dua orang siblingnya karena Mbak Liz putranya 3 ya, 1 orang putri dan 2 orang putra. Sebelumnya Mbak, pernah nggak sih ada sebuah kenang-kenangan manis dari Dito yang membuat Mbak itu merasa bahwa wah ternyata saya tidak salah menjadi seorang ibu, ternyata apa yang saya lakukan itu menghasilkan sesuatu. Boleh nggak Mbak? Mbak sedikit silakan untuk share. Ya, terima kasih ya Mbak Iyi ya.
Saya sekali lagi selalu bilang sama Mbak Yi, aku nggak mau pamer, kata kabur, ujub, ya ceritain semua. Ini cuma sharing seorang ibu yang sudah 23 tahun membesarkan. Waktu bayi itu aku selalu punya lagu. Kalau dia rewel, dia mau tidur, aku tuh nggak tahu kenapa, aku peluk aja dia. Peluk, aku nyanyi. Dan lagunya itu aja, Mbak. Nah, lagu itu aja, dan aku nggak nyangka itu ternyata itu masuk loh kok ini dia. Dan setelah umur 23 tahun, aku tahu ternyata dia ingat lagu itu. Dan dia mainin lagu itu. Terus dia bilang, untuk mama. Oh, luar biasa. Jadi aku mikir ternyata anak kita ini, yang spesial ini, apapun yang kita kerjakan waktu kecil, dia tahu, dia ingat. Jadi kita ngerjain apapun juga ternyata, oh bukan cuma lagu barangkali ya, yang itu dia ingat gitu loh ternyata. Dan itu buat aku bikin hatiku meleleh banget. Itu ya Mbak ya, betul-betul sesuatu banget gitu ya, buat seorang ibu tuh yang kita nggak sangka ternyata disimpan memorinya. Iya, Nah, kita tadinya enggak ya. Ya, kita pikir tadinya kan, oh dia tahu nggak sih kalau kita sayang sama dia? Dia tahu nggak sih kalau kita ini perhatiin dia banget, kita nyanyiin ini supaya dia tenang. Ternyata dia tahu dan dia ingat. boleh nggak di-share nih Mbak, potongannya, Boleh. kenang-kenangan itu? Oke, Ya, kita dia sama-sama. berusaha ya. Mungkin kalau anak lain gitu, oh masuk gitu aja nggak bisa. Tapi ini hasilnya. Ya, boleh. Terima kasih, kebanggaan seorang ibu. Boleh kita nonton bagaimana Dito berusaha memainkan lagu di mana tiap nadanya syarat dengan cinta untuk sang ibu. Iya, dan di akhirnya senyum ya Mbak. Itu dia Mbak Lis, senyumnya bikin terharu kayaknya tuh gimana gitu ya kita sebagai ibu. Ini luar biasa ya Mbak Lis, kesediaannya Mbak Lis untuk bisa share ke kita gitu ya, ke kita semua keluarga besar Empati. Karena sebetulnya yang ingin sekali ikut di sini dan terus terang pertanyaan sudah bertubi-tubi nih Mbak. Terutama dari Jakarta dan sekitarnya, tapi ternyata tidak hanya dari Jakarta, ada dari Banda Aceh, dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Kalimantan. Jadi sepertinya orang haus akan apa yang ingin dicari, apa yang ingin dipelajari. Jadi saya tidak berpanjang-panjang, langsung aja nih Mbak. Pertanyaan pertama adalah, gimana sih Mbak Lis caranya membagi waktu, tidak hanya waktu tetapi memanage stresnya nih ketika mengasuh dan mendidik anak dengan autisme, padahal Mbak Lis sendiri tuh bekerja. Gimana tuh Mbak? Aku nggak tahu ya Mbak, aku juga bukan psikiater, bukan psikolog, nggak tahu ilmunya gimana. Tapi aku pikir-pikir ini berawal dari awal kita sendiri sebetulnya ya. Gimana waktu kita memanage itu nggak merasa ini beban. Jadi yang pertama kali itu dimulai dari jauh hari setelah diagnosis sebagai penyandang autisme, itu gimana kita manage diri kita untuk accept dulu. Aku terima ini semua, walaupun awalnya nangis, awalnya itu ngerasa kok aku sih, apa sama aku sih,
Kenapa ya, ya. aku kayaknya hamilnya oke aja tuh, makannya semua bergizi tuh, nggak ada yang salah gitu ya. Kenapa gitu? Terus awal-awal nganggap nanti gimana dong gitu kan. Jadi ngerasa semua tuh serba susah, berat. Belum lagi nanti orang tua nanti gimana ngeliat kok kita punya anak autis sih gitu. Itu dulu deh. Begitu kita berdamai dengan diri kita, terus kita pikir, oh oke, dalam waktu sekian tahun sampai aku nggak ada, aku harus bersama dia. Ya. Jadi kita berusaha untuk enjoy aja. Aku tetap mau jadi dokter, aku masih mau punya, masih bisa main-main sama mereka, mana aku pengen jadi istri yang baik, ya udah. Tapi yang penting aku happy. Daripada aku Ya. berpikir berat nih, waduh aku harus segera pulang nih, gini. Enggak. Tapi gimana caranya aku bisa bikin semuanya aman. Ya. Aman buat itu, aman buat semua yang di rumah gitu. Jadi kita gimana nguatin lingkungan kita gitu ya Mbak ya. Jadi kita bisa share siapa yang jagain ini, siapa yang bisa ngelakuin ini. Jadi kita nggak semuanya di kita gitu. Yang penting kita percaya bahwa mereka semua cocok gitu dengan yang kita pikirin. Kayak gitu ya kali yang Mbak ya. Oh, oke. Jadi artinya nih Mbak Li sendiri cukup piawai untuk sadar untuk pertama accept dulu deh gitu, meskipun melalui sebuah proses. Iya, Setelah nggak itu, cepet Mbak, nggak cepet kok. oke, Jadi aku oke, pengen bilang sama adik-adik, ibu-ibu muda, atau yang umur anaknya lebih muda daripada Dito, emang nggak gampang. Untuk ngomong accept itu aja, kayaknya mungkin, wah itu sih klise atau teori. Gitu. Aku ngerasain banget bahwa itu nggak gampang. ya, Ya, betul, betul, betul. Berarti accept dan mendelegasikan itu kunci utamanya supaya kita bisa membagi waktu dengan bijak ya Mbak. Nah, kalau mengenai stresnya gimana tuh Mbak? Iya emang tadinya stres banget. Karena waktu itu zamannya kita dulu ya Mbak, ya kan kayaknya semua kayak hutan belantara kan. Kita Iya, baru belajar tuh soal gluten free, casein free, belajar tentang apa sih sensory integration, terus semuanya mau gitu ya. Akhirnya aku pikir-pikir mestinya kita sabar ya, karena ternyata anak kita itu memberikan kita pelajaran tentang kesabaran yang luar biasa. betul, setuju Mbak. Kita nggak bisa nggak boleh sebetulnya marah dia, orang dia nggak ngerti, dia nggak salah, dia lahir benar-benar murni, sampai sekarang pun senyum nggak berdosa gitu ya. Terus kita mau ngerusak itu dengan menyakiti hati dia karena kita marah, itu kayaknya enggak. Jadi kita selalu berusaha meredam emosi, selalu berusaha menampilkan kita oke kok, nggak apa-apa gitu. Misalnya wah dia nggak boleh tinggal di kamar atas, nanti dia jatuh gimana gitu kan, diajarin merosot pakai tangga supaya gimana cara. Jadi dia nggak cuma turun tangga biasa ya, pakai kaki, iya rosot itu jagain. Jadi kita harus ngerasa itu. Nah ngajarin itu kan perlu kita yang muka kita senyum, ya nggak, supaya dia merasa tenang, oke, ada mama gitu kan. Oh adiknya juga jangan, mama berarti ini. Jadi kita ya sekali lagi yang ngajarin sabar dia kok gitu ya. Oh, jadi sebenarnya orang bilang, aku udah sabar, ya aku kan capek. Tapi ternyata sebenarnya kalau kita balikin lagi, dia ngajarin kita sabar ya. Dia ngajarin kita untuk lebih bersyukur. Aku ingat Mbak, soalnya kalau aku agak cerewet, aku ingat suatu kali yang mungkin Mbak Yi juga pernah dengar atau banyak teman yang sudah tahu bahwa yang sangat menghibur, suatu kali ada yang bilang bahwa jangan pernah lupa bahwa Allah itu ngasih kita ujian nggak pernah lebih daripada yang kita ngasih kita mampu. Ya kan Mbak? Lebih dari porsinya ya. Porsinya gitu kan, dan kita dipilih gitu. Nah kalau kita dipilih ya kita berarti kita kuat kok, kita mampu. Ya udah diinin aja, dikuat-kuatin terus gitu. Kita bisa kok, mampu kok. Allah nggak akan nyakitin kita, ya Allah nggak akan menyusahin kita dan anak-anak kita gitu. Jadi belajar sabar lagi. Jadi sebetulnya intinya supaya nggak stres itu kita sadar ya. Kita sadar bahwa ini memang porsi yang diberikan, gitu ya Mbak ya. Kemudian kita juga santai. Kadangkala emang pura-pura santai gitu ya, pura-pura kelihatan, meskipun dalam hati seperti apa gitu, tapi ya kita coba. Soalnya kan ibu konon katanya tiang utamanya ya Mbak, pendidikan untuk anak-anak spesial ini. Terima kasih Mbak. Nah ini juga ada pertanyaan lagi. Apa sih tantangannya Mbak Lis selama ini tidak hanya mengasuh Dito, tetapi juga bisa mengatur supaya sibling-siblingsnya itu
ya dia dan Bimo ya Mbak, bisa untuk menyayangi, mendukung, menerima gitu Dito. Oh, bener banget, Mbak. Jadi waktu kecil itu satu orang udah bilang, waktu aku hamil lagi yang kedua, kenapa sih kok hamil lagi megang anak satu aja belum tentu bisa. Zaman itu ya, semuanya serba gini segala macam. Aku punya anak berikutnya dan ternyata di situ aku juga makin belajar betapa aku beruntung gitu punya Dito. Karena aku lihat perkembangan sekecil apapun Dito Bimo itu buat Dito tuh usaha yang keras sekali. Jadi memang Allah tuh luar biasa ya. Menciptakan sesuatu progres aja itu kalau di anak-anak yang seperti Bimo dia gampang, Dito tuh setengah mati. Jadi wah gitu ya. Terus aku pingin bahwa mereka main bareng kan. Nah itu di Bimo tuh awalnya reject. Aku nggak suka punya kakak seperti Mas Dito. Waktu itu masih kecil, masih suka main mobil-mobilan Matchbox gitu ya. Bilang, kenapa? Nggak suka, aku pokoknya nggak mau punya kakak seperti Mas Dito. Tapi itu kan masnya, gitu kan, sayang dong. Gitu. Ternyata mainannya itu dibuang ke kolam. Dia ajakin, Mas main mobil-mobilan yuk Mas, ini kasih pinjam mobil-mobilan gitu. Ya nggak mau, ini Mas gitu. Nggak mau dibuang. Wah dia nangis. Terus sejak itu dia mau ajahin kalau lihat Dito tuh kayak nggak bersahabat. Ya. Itu tantangannya. Gimana caranya ini? Dia karena kalau aku udah nggak ada nanti, itu kan adiknya juga mesti tetap barengan gitu ya. Dia aku pikir, siapa nih? Adik aja nggak accept. Itu tantangan besar untuk aku membuat bagaimana 3 anak ini. Jadi artinya aku pikir, oh masih adil ya. Adil tuh nggak cuma waktu gitu kan, tapi bagaimana kita melihat mereka, ngajak mereka bicaranya ya. Jadi bukan dikit-dikit Mas Dito dong gitu kan, atau kasihan kan Mas dong, enggak. Jadi semuanya itu harus ya, dan itu memang juga pergulatan juga tuh cara menyampaikannya supaya adil. Karena awal-awal dulu kan kata gluten free, kasein free itu di rumah kita sekeluarga itu makanannya benar-benar dijaga kan. Nggak ada tuh yang makan junk food keluar, jajan di restoran, itu kan buat mereka karena teman-temannya gitu kan, Kentucky kayak apa kayak gitu kan, di rumah nggak ada, permen nggak ada, es krim nggak ada, kecuali hari Sabtu Minggu 1 kali gitu ya, nggak ada tuh minuman botol-botol beli-beli itu nggak ada, ya kan semuanya kita bikin sendiri semuanya, dan mereka merasa kok beda sih, tapi lama-lama dia bilang kasihan masih misalnya ada yang nawar-nawarin misalnya eyangnya deh, eyang kan suka kadang ya nggak apa-apa nggak ada mama gitu, nggak apa-apa ini aja dikasih. Terus dia bilang enggak, nanti kasihan Mas Dito kalau lihat. Jadi sampai, nah itu kan membuat aku jadi pengen sayang sama dia. Gitu. Terus aku bilang ternyata kalau kita bisa membuat mereka itu guyup gitu satu sama lain, menerima kakaknya, mereka jadi the best terapis. Karena sepanjang hari dia ada. Ya kan kalau terapis, guru itu kan ada jamnya ya, ada waktunya. Jadi pagi, siang, sore, malam sampai tidur itu kan ketemu sama siblings. Jadi ya itu akhirnya aku ya tiga-tiganya lah aku harus melakukan sama. Gitu. Apa ya nakal ya kita iniin, maksudnya nggak harus dia menang terus kita bilang nggak apa-apa gitu supaya adiknya merasa dibelain juga gitu. Alhamdulillah banget deh Mbak. Dan ini kelihatannya Mbak memberikan contoh dulu ya, memberikan contoh bagaimana memperlakukan Dito dengan penuh kasih sayang, dan akhirnya juga anak-anak yang lain juga akhirnya melihat, dan di samping memberikan kasih sayang, Mbak juga memperlakukan mereka dengan adil. Kalau Dito salah ya juga akan ada konsekuensinya, jadi mereka melihat nggak dibedain gitu ya Mbak ya. Iya, ini contoh lagi ya Mbak, misalnya gini, kita ikutkan adiknya dalam sesi terapi. Dia mendengarkan bagaimana guru itu berusaha untuk membuat Dito sesuatu gitu ya. Suatu kali aku kaget, Dito itu nangis kencang sekali. Adiknya si perempuan ini masih kecil, mungkin 3,5 atau 4 tahun gitu, masih ngomongnya juga cadel, gitu. Nangis. Terus ya biasanya kita kalau tantrum kita nggak langsung apa, kenapa gitu, kita diam aja gitu. Terus dia datengin Mas Dito, dia pegang tangannya, dia bilang gini, Mas Dito jangan menangis. Mas Dito bicara supaya mama mengerti. Kata-kata yang kayak gede, dia begini. Karena menangis tidak menyelesaikan masalah. Luar biasa. Bahasanya luar biasa. Menangis tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Aku bilang, wah ini diajarin siapa nih? Ternyata gurunya sekarang ngomong kan, nangis tidak menyelesaikan masalah gitu kan. Jadi tenang gitu. Itu ini ya. Beruntung akhirnya anak-anak ini juga bisa mengerti ya Mbak ya, bisa menerima dan
saya dengar ceritanya Mbak Lis itu justru malah tidak hanya menerima, tapi mereka juga sudah bisa mendukung supaya kakaknya ini bisa mandiri. Nah, ini juga ada pertanyaan lain nih Mbak. Gimana sih Mbak? Pastinya Mbak Lis pernah dong ngerasa hampir patah semangat atau putus asa. Karena rasanya ibu-ibu lain itu saya rasa hampir 90% mungkin pernah ngerasa ini benar nggak sih apa yang saya lakukan? Kok saya kehilangan semangat ya? Nah, itu tips dari Mbak Lis gimana Mbak? Eh, bukan tips kali ya Mbak ya, karena aku juga nggak tahu, aku selalu trial and error tentang segala apa yang aku lakukan gitu. Tapi aku pernah misalnya putus asa, aku nggak punya uang untuk ikut terapi yang di Amerika, itu ada deh pakainya ya. Ya. Duh, gimana ya gitu. Terus udah gitu, padahal tuh kayaknya jadi bagus-bagus ya. Jadi aku baca gitu kan, oh ya ini bagus sekali gitu. Tapi aku nggak bisa, karena kalau aku pergi ke Amerika saya nggak punya uang, kan aku harus kerja. Ya kan, terus kemudian anak dua ini gimana, kalau aku pergi kan aku rame-rame gitu. Jadi ya sudahlah, kita jalan aja apa yang kita bisa, terapi apa yang kita bisa deh gitu ya. Jadi putus asa dengan jangan-jangan ini salah nih, gara-gara aku nggak ikut nanti Dito jadi jelek, nanti Dito makin nggak bagus gitu. Ternyata enggak, maksudnya gini, aku lagi kembali lagi percaya Allah tuh kasih jalan yang mana terserah. Aku bilang ya Allah, kalau emang ini jalannya ya udah ya, ini mudah-mudahan yang terbaik, bahwa aku nggak kesana nggak apa-apa, artinya bukannya ini lebih bagus, enggak, berarti ya ini jalannya Dito, jadi nggak apa-apa. Jadi begitu aku namanya misalnya nggak bisa sesuatu yang aku pikir gimana ya udah ini Allah mau kok, Allah maunya aku jalan yang ini, caranya seperti ini, aku jalanin aja gitu, terus tetap mencari sisi positif. Kembali lagi, aku bukan mau sok teori atau sok kuat, enggak, tapi aku pengalaman aja Mbak. Jadi dengan begitu, ternyata oke ya, begitu aku accept lagi gitu ya, ya udah nggak apa-apa, terus mikir pasti ada jalan deh. Dan aku beruntung almarhum suamiku tuh begitu banget. Dia misalnya kalau misalnya kita, aku sempat misalnya, gimana gitu, bingung gitu, dibilang, oh ya udah, mau apa lagi, kita jalanin aja. Itu dia orangnya yang kan kenal ya Mbak Yi ya sama almarhum ya, kan? Ya kan, Mas Budi. Iya, jadi aku beruntung sekali gitu. Jadi dia menguatkan aku untuk ya udah nggak apa-apa. Jadi kita nggak yang menyesal untuk sesuatu yang kita nggak bisa dapetin. Artinya Mbak Lis ini punya kepercayaan yang kuat bahwa apapun yang diupayakan itu sebetulnya kalau memang itu yang terbaik pasti akan diberikan jalan terbaik juga sama Allah ya. Iya, iya. Meskipun sampai ke situ perlu waktu ya Mbak ya. Iya, tapi juga gini loh, kita kadang-kadang kan mikir ini sebenarnya apa ya, istilahnya sesuatu yang buruk diberikan ke kita, gitu ya. Terus kita merasa kita beda gitu sama orang-orang lain. Kita beda gitu anak kita dengan anak-anak yang lain. Kayaknya malu deh gitu kan. Kayaknya sih enggak, jalan biasa aja gitu. Ya anak kita kok, gitu kan. Jadi justru kita pengen dia, kalau aku bawa dia kemana aja. Aku bawa kemana dia? Kemana? Aku mau ke mall, kemana? Ya udah si Dito. Tapi aku kadang-kadang sekarang, mungkin aku ada nggak bagus nih. Aku bilang gini, mau dia loncat-loncat gitu kan? Titit sini deh, mau pegangin. Jangan loncat-loncat. Nanti kalau dikira orang kamu anak autis gimana? Malah dibalik. Bukan anak autis kan gitu. Tidak, ya sudah, jangan loncat-loncat. Gitu, aku gitu loh. Kan keren kan kalau gitu. Ya terus gitu, sekarang aku juga misalnya itu loh Mbak, aku itu kan ingin dia juga punya perasaan yang ini sakit, oke sakit biasa apa sakit banget, kayak kalau di dokter kan ada gitu tuh skala sakitnya, skala nyeri. Aku cuma kayak gitu aja, jadi melakukan dia misalnya, deh mama mau pergi nih sama adiknya pakai ini, nanti kerudungnya ditok, kerudungnya mau pakai yang mana ya gitu kan. Kan ada abu-abu nih kayak ini. Tadi biarnya ditolong, makanya aku bilang aku tumben pakai bunga-bunga karena dia mau aku pakai baju ini. Hebat. Yang mana gitu kan? Nanti dia pilih yang ini gitu. Terus kacamatanya yang mana gitu kan? Kacamata ini. Terus yang ini pakai ini, yang ini gitu. Jadi aku bilang, udah cantik belum? Cantik. Cantik biasa aja Pak, cantik banget. Cantik banget, yeay, gitu. Jadi aku lewatin biasa-biasa aja, nggak selalu yang bahasa-bahasa kayak bahasa terapi atau apa gitu ya Mbak. Gitu. Dia adalah pemilih warna kerudung nih.
Itu nggak sadar ya, Mbak Lis itu mengajarkan Dito untuk dihargai kan pendapatnya. Jadi dia juga merasa lebih percaya diri untuk terlibat, untuk melakukan sesuatu gitu. Secara nggak sadar itu Mbak Lis melakukan hal itu ya Mbak? Iya, jadi kelihatan dari ekspresinya dia gitu loh, Mbak. Jadi waktu aku mulai menerapkan itu, ternyata kok dia senang banget ya gitu. Jadi dia sedang, aku bilang, udah bagus loh. Ini sebelumnya pakai ini kan? Iya. Yang ini pakai ini kan? Gitu. Terus nanti aku banding-bandingin gitu. Ada tantenya misalnya. Tante Rita cantik ya? Cantik. Cantik mana sama mama? Jadi dia belajar merhatiin. Aku tanya pikir supaya dia merhatiin wajah gitu kan. Oh gitu. Ya, Tapi ternyata dia punya selera gitu kan. Oh oke. ya, Ambil ininya apa seleranya dia. Oh gitu. Oh dia sukanya kayak gini. Dia ternyata sukanya itu kalau kita rapi. ya, Gitu. ya. Ah, luar biasa nih. Ini rasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang di dalam sudah bergabung, ini kita sudah sampai 100 ya. Pastinya ada beberapa orang yang gak sabar pengen bertanya. Saya persilahkan, ini yang sudah ada catatannya di saya adalah Ibu Ninyoman Ana. Apakah Ibu Ninyoman Ana ada di sini? Silahkan di-unmute, silahkan muncul di video. Halo, selamat sore. Selamat sore, Mbak Ninyoman Ana. Ya, maaf saya nggak nyalakan videonya, lagi jelek jaringan. Nggak apa, silahkan. Saya dapat catatan nih, Mbak Ninyoman Ana ingin bertanya langsung kepada Ibu Lis. Silahkan. Ya. Terima kasih Bu Gayatri. Selamat sore, Dokter Lis. Saya sangat terharu sekali tadi mendengar Dokter Lis berbagi cerita ya tentang Ananda. Ya, saya sendiri juga orang tua dari seorang anak autistik umur 11 tahun, namanya Arung. Jadi saat ini juga saya masih banyak belajar, makanya saya sering sekali ikut-ikut kegiatan seperti ini, karena saya sangat belajar dari pengalaman orang tua lainnya. Dan saya sangat salut sekali dengan perjuangan dari Dokter Lis ya, untuk mendampingi Ananda. Yang ingin saya tanyakan, kan biasanya itu kalau ketika kita mendampingi anak gitu kan, biasanya itu ya memang sih proses panjang ya untuk penerimaan diri, dan terkadang itu ada agak susah kita dalam pengelolaan emosi kita, baik emosi kita marah, senang, sedih, dan kadang-kadang bisa cenderung menjadi depresi. Nah, apakah Dokter Lis pernah mengalami seperti itu yang sampai mungkin pada tahap titik ketika tidak bisa sama sekali mungkin, atau mungkin kita lagi merasa sangat down dan cenderung jadi depresi, dan mungkin juga sangat khawatir ya, overthinking terhadap mungkin masa depan anak kita. Nah, kira-kira kapan nih misalnya kita menurut pengalaman dari Dokter Lis mengenai dalam pendampingan anaknya ini, kapan kira-kira ini kita membutuhkan bantuan profesional, misalnya kita sebagai orang tua ya, misalnya entah psikolog atau psikiater dalam mendampingi sendiri orang tua dalam mengelola emosinya ini, supaya bisa betul-betul kita kuat ya, dan tahan mental, dan juga bisa terus mendampingi anak-anak. Demikian, terima kasih Bu Gayatri, terima kasih Dokter Lis sebelumnya. Silakan Mbak Lis. Terima kasih Mbak Nyoman. Terima kasih Mbak Bu Nyoman ya. Ini kebetulan Mbak Gayatri, Bu Nyoman, ini di sini ada beberapa psikiater handal nih. Di sini ada dokter, ada dokter, sister. Ya, terima kasih ya ikut hadir. Pasti butuh bantuan mereka akan sangat bagus sekali. Itu kalau kita sudah nggak bisa nahan, gitu ya. Paling nggak kita punya teman curcol atau curhat yang kita tahu dia nggak akan kemana-mana lagi gitu ya. Jadi benar-benar secara profesional akan membantu kita. Gitu. Kalau saya memang selalu berusaha, mungkin karena saya Muslim, jadi saya ya doa, ya sholat, kita semuanya kita upayakan, walaupun ya pastilah kita begitu ya. Tapi kadang-kadang saya kalau itu ya nangis memang, dan kadang-kadang juga saya peluk anak saya aja, peluk aja gitu. Saya ingin merasakan bahwa ini bukan sumber persoalan gitu ya, tapi saya pernah sampai berbisik sama Dito, itu bantu mama dong, mama nggak tahu mesti gimana lagi. Tapi mama berusaha untuk bagaimana Dito baik. Kalau misalnya Allah kasih jalan, kita bisa ya nak. Gitu.
doain ya. Itu dia kadang suka yang gitu. Tapi aku ngerasain suaranya itu udah nggak usah gimana Pak ya. Ya udah, Mama pokoknya berusaha ya, maksudnya kayak gitu. Aku cuma ngobrol ya. Jadi aku selalu sama Dito tuh berusaha menyampaikan bahwa aku juga susah gitu. Jadi Dito jangan nakal ya, jangan teriak-teriak ya, nanti Mama tambah sedih gitu saya kan. Dia sok cerita aja gitu Bu. Ya itu suami juga iya. Tapi saya nggak pernah bicara sama orang tua tentang kesusahan saya. Suami iya. Sahabat saya punya, tapi nggak semua pasti lengkap. Ya, saya sendiri, sisa sendiri. Tapi saya peluk. Nggak tahu ini mempan apa nggak sama Ibu, tapi kalau saya jalannya begitu. Simple aja Bu. Saya nangis, saya datang yang saya peluk, saya bilang, "Sih Mama jalan ya Nak ya, buat kita lebih baik." Aneh nggak sih? Nasehatnya kayak begitu, tapi yang nggak tahu, saya cuma share apa yang saya lakukan ya Bu ya. Oke Mbak Nyoman, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Pokoknya dari ini Mbak Bu Nyoman? Nyoman, menurut saya ya, kita kan harus kuat ya. Kita sudah accept dia di awal bahwa kita terima dia sebagai anak kita, karunia Allah, karunia Tuhan, dan kita diamanahkan untuk membawa dia sampai dia mandiri. Terus kita dibilang kan kita memang dipilih untuk menjaga mereka. Jadi penguatan tuh harus timbul dari kita. Kita gimana caranya membangkitkan PD-nya kita yakin bahwa kita pasti diberi kekuatan, entah dari manapun datangnya kekuatan itu. Jadi ya kita coba kembali lagi, yuk kita kuat, kita pasti bisa. Depan ke depan seperti apa? Ya udah jalanin aja. Ya seperti yang saya bilang, trial and error, nggak ada yang pernah tahu bahwa ini benar apa enggak kok. Tapi kalau kita melaksanakan dengan cinta, dengan sayang, dan acceptance tadi, mudah-mudahan semuanya sih bisa kita jalani. Aku 23 tahun, Bu. Jadi jangan khawatir, Ibu masih, umur tadi 11 ya. Perjalanannya panjang, tapi Ibu harus kuat. Karena saya bisa tuh sampai sekian lama. Insya Allah bisa. Ya Bu ya. Kuat ya Bu. Oke, terima kasih Mbak Liz. Ini juga ada pertanyaan tadi kalau Mbak Ninyoman Ana itu dari Makassar, yang sekarang ini dari Jakarta. Dari Ibu Olive. Mungkin Ibu Olive sudah hadir di ruang kita saat ini. Bu Olive silakan, boleh dinyalakan videonya. Kalau ingin bertanya langsung kepada Ibu Liz. Ibu Olive sudah hadir atau belum? Oke, kalau belum hadir nih Mbak, saya mau baca dari chat nih. Ada seorang ayah yang menanyakan anaknya usia 6 tahun. Gimana sih taunya supaya kita bisa mengerti bakat anak itu seperti apa? Saya awal juga mikir begitu, Pak. Saya mikir, ada yang bilang anak autis itu sebenarnya pintar banget. Kalau dia lemah di sini pasti sesuatu yang dia bagus sekali. Ya kan kita ada film apa Mbak, Forrest Gump lah, apa ya segala macam yang ada film segala macam yang anak autis tuh pasti jago ngafal. Ada yang bisa main piano keren, ya kan? Kita pengen doang begitu. Tapi nggak mudah ya. Karena dia tidak bisa menampilkan apa yang kita coba semua sih. Saya pernah misalnya pikir melukis kali ya gitu. Ya kan, karena mungkin dia bisa keluarkan dari pikiran dia yang kita nggak bisa tahu nih. Dia Dito sih aku coba dari pelajaran di sekolah, kan anak saya sekolah, jadi dari Bu dia saya dapat tuh apa namanya informasi mengenai dia hasil dia seminggu, karya dia apa gitu kan. Dia pintar loh milih warna. Dia kalau memadukan warna ini, tapi ya dia memang sekedar cuma itu, tapi dia nggak yang hobi dan bakat yang luar biasa. Jadi dia yang penting dia bisa makan itu. Yeah. Musik, adik-adik saya bilang udah sekolah drum aja, kan dia pasti senang dengan itu beats gitu kan. Nggak juga, bodo-bodo duduk gitu kan, susah sekali. Baru sekarang ini saya tahu, dia ternyata senang main piano. Itu dia baru mulai setelah ayahnya meninggal itu dia baru kelihatan mau duduk lalu dia belajar piano. Jadi nggak mudah kok Pak. Dari umur 6 tahun barangkali mungkin juga malah nggak kelihatan. Saya yang 23 tahun ini saya belum menemukan. Ya sangat beruntung bila kelihatan nyata, bisa kasat mata sesuatu bakatnya dia. Tapi kita nggak mudah kalau memang belum kelihatan gitu dari awal. Terus terang untuk saya juga belum tahu itu apa. Saya sekarang ini dia yang penting dia mandiri, dia bisa masak. Tapi masakan simple, bikin ceplok, dia bisa
gitu kan. Terus waktu itu saya bilang, oh oke, dia ngambil course untuk masak gitu. Latihan sih, cuma pakai pendamping ya. Tapi ya nggak bisa yang, oh dia ternyata bisa create ini, nggak juga. Saya sendiri juga belum menemukan gitu bakatnya di mana. Tapi bisa disimpulkan kan oleh Mbak Lis bahwa yang penting coba aja dulu, Coba aja coba gitu. berbagai kegiatan. Ya, Iya, aku iya. coba dia gambar, saya masukkan sekolah untuk desain apa, jadi menggambar di botol, menggambar di mana, melakukan kerajinan tangan, bikin keramik seperti itu, bikin shibori. Terus saya ikutkan untuk belajar masak gitu di kelas-kelas pendek gitu ya. Terus kemudian ini les piano. Coba aja. Kalau nggak keluar ya udah, yang penting jadi bisa tambah ilmunya gitu ya. Nggak apa-apa. Ya. Ya, ya, ini juga dari beberapa orang menanyakan hal yang sama. Gimana sih Bu kalau misalnya kita ini berhenti bekerja untuk anak, terus rasanya tuh kita kehilangan jati diri kita. Karena dulu kita biasanya terima gaji, kita biasanya punya status tertentu, ini terpaksa kita melepaskan karir kita untuk anak. Nah, ini apa nih pendapatnya Mbak Lis untuk para ibu yang melepaskan karir ini? Saya termasuk ibu yang nggak melepaskan karir sih, ya kan? Pasti ada alasannya. Untuk yang melepaskan karir itu menurut saya malah alhamdulillah loh bisa gitu, ya kan? Karena bisa full, malah mungkin lebih bisa mencurahkan, punya waktu cukup banyak untuk anak-anak. Tapi sekali lagi pilihan ya sebenarnya. Tapi begitu kita memilih, menurut saran saya sih kita harusnya tidak pernah menyesali pilihan kita. Seperti saya bilang nih, Tuhan pasti tahu lah jalan kita. Ketika kita milih, kita minta aja, ya Tuhan semoga ini pilihan saya yang terbaik. Begitu aku sampai bilang gini, aku nggak mungkin berhenti bekerja. Jujur kalau buka rahasia dapur, suami saya stroke gitu. Terus siapa dong yang mesti ini anak-anak? Aku nggak mungkin untuk berhenti bekerja. Terus udah gitu almarhum suami ayah saya ingin anaknya jadi dokter, dan saya anak perempuan satu-satunya. Aku nggak mau mengkhianati juga ayahku gitu ya, yang udah kepingin anaknya jadi dokter, anak perempuan satu-satunya. Ya udah, aku harus tetap jadi dokter. Dan aku harus cariin jadi tulang punggung keluarga, gitu kan? Ya aku nggak mungkin kerja. Tetapi kalau kita mau melepaskan pekerjaan kita, kan kita diganti dengan apa namanya predikat yang lebih utama juga sebagai ibu full timer. Itu keren banget. Aku malah iri sebenarnya, ngiri sekali. Bagaimana? Ini salah satu ya contohnya anak saya yang adik-adiknya Dito. Dia pernah bilang sama saya loh, aku pengen deh mama masak hari ini. Terus ya ampun, dalam hati pada gitu lagi, mama kalau itu lihat YouTube aja, sekarang banyak masakan yang anak-anak baru nih mah, ini bikin gini, bikin ini gitu kan. Aku kan nggak yang model-model nyoba-nyoba menu baru yang sekarang lagi tren, bikin apalah gitu kan. Ya, pakai YouTube aja mah gitu. Pikir, aduh coba aku bisa gitu ya, punya waktu. Padahal bentar lagi mama mau Zoom nih gitu kan. Aduh, beruntung sekali loh yang bisa melepaskan itu. Tetapi tentu ada faktor-faktor pendukung lainnya pasti ya. Kalau kita memang mempunyai karir yang ditinggalkan, insya Allah ada gantinya kalau menurut aku. Insya Allah ada gantinya. Karena kita bukan tugas utama atau tugas mulia lainnya. Mudah-mudahan Allah ganti. Jadi jangan pernah menyesal aja. Karena nanti berbalik ke anak kita kalau kita menyesal. Wajah kita jadi nggak enak, kita ngomongin jadi judes, nyalah-nyalahin soal gara-gara dia aku kehilangan karir gitu. Jangan deh, jangan pernah. Mudah-mudahan menjawab ya. Nah, ini di dalam skrip juga ada pertanyaan, udah mulai bertubi-tubi nih Mbak Lis. Salah satunya adalah dari Mbak Devi Taufan. Mbak Devi Taufan hadir nggak di sini? Kalau hadir silakan mau bertanya langsung. Iya, terima kasih saya hadir. Silakan Mohon Mbak maaf Dewi. bisa menyalakan kamera. Iya. Terima kasih Ibu Lis sama Ibu Gayatri. Ini kebetulan anak saya ADHD, usianya 11 mau 12 tahun. Jadi sampai saat ini alhamdulillah saya masih bisa full time sebagai ibu rumah tangga, jadi fokus kepada anak saya gitu ya. Cuman di saat pandemi ini yang terasa sekali adalah memang terapi udah karena terpaksa diberhentikan gitu ya. Dan alhamdulillah memang anak saya ini terakhir terapi pun sudah
menurut psikolognya pada saat itu sudah baik gitu ya. Jadi memang pemahaman yang dikejar itu untuk anak saya lebih ke pemahaman. Dan memang anak saya ada kendala di bersosialisasi. Jadi dia masih lingkup bermainnya tuh hanya lingkup kecil 2-3 orang gitu. Dia belum pede bermain dengan banyak orang gitu. Jadi kalau di sekolahnya itu seperti itu. Nah, ini saat pandemi ini kan memang agak kesulitan sekali ya saya untuk dia kayaknya butuh untuk berinteraksi dengan teman-temannya, tapi pandemi seperti ini nih saya masih belum mengizinkan anak saya untuk tatap muka gitu ya secara langsung di sekolah gitu. Karena kebetulan kami juga kemarin ada yang positif juga gitu di rumah, jadi membuat saya semakin khawatir lagi untuk melepas anak saya keluar gitu. Untuk mensiasatinya apakah nggak apa-apa gitu ya, sampai saat ini anak saya masih di rumah gitu, jadi berinteraksinya itu hanya sama kakaknya, hanya sama saya, hanya sama ayahnya gitu. Bagaimana mensiasatinya karena saya khawatir sebenarnya ini anak khawatirnya tuh nahan gitu ya, sedangkan kan untuk anak-anak seperti mereka ada belum bisa terbuka ngakuin mereka jenuh, mereka stres gitu ya. Nah, saya agak ada kekhawatiran bahwa perbaikan yang selama ini sudah dia capai nanti berpengaruh pada diri dia gitu ya. Kalau saya tidak memenuhi kebutuhan bersosialisasinya itu, mungkin itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Ini meskipun Mbak Dewi putranya ADHD, pertanyaan yang sama nih saya rasa 100% juga dirasakan oleh ibu-ibu lain yang anak-anaknya didiagnosa Iya, autism ya. Silahkan betul Mbak betul. Liz. Iya, kayaknya persoalannya bukan untuk hanya anak-anak special needs ya. Semua anak karena pandemi jadi nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa main, semuanya lagi pada main gadget. Aku sih juga ngalamin Bu, sama Bu, kalau kita bingung gimana caranya ya. Dito sekarang belajar secara virtual. Baru terakhir ini aja mungkin piano udah mulai datang seminggu sekali ke tempat les piano. Tetapi semuanya virtual. Dan amaze-nya bahwa dia ternyata bisa. Aku katanya gimana ya, orang dia ngerti duduk gitu kan, ngadepin guru sana gitu ya, one on one begitu, terus dia bisa nerima. Nah, aku sekolahnya juga saya apresiasi, mereka membuat berbagai kegiatan yang membuat dia jadi nyaman di rumah dengan apa yang disuruh lakukan. Jadi membuat kerajinan tangan, bahkan yang saya bilang tuh bikin shibori aja bisa dengan perintah dari virtual tadi. Saya tinggal ngeliat aja dia ngejemur-jemur gitu di halaman dia. Jadi ya nggak apa-apa juga buat dia, ternyata dia punya aktivitas yang dia senang. Kemudian juga ternyata Bu dengan adik-adiknya juga jadi lebih akrab. Adik juga bete sih pasti mereka, apalagi ya sekarang udah pada usia-usianya usia kuliah, bete semua. Jadi mereka bertiga berusaha untuk cari aktivitas bareng-bareng. Jadi siasatnya bukan dari saya Bu, saya sih cuma mengakomodir, memfasilitasi aja gitu ya. Paling kalau dari saya ya kita ngobrol, nonton film bareng. Kadang-kadang gitu kita ajak-ajakin lihat film gitu ya. Kita cita-cita dit ada gini-gini, dia matanya kemana-mana, tapi nggak ngikutin cerita sih, tapi palingnya kita duduk bareng-bareng gitu ya, jadi menciptakan bahwa di rumah bareng keluarga tuh nggak masalah kok. Nah kalau soal temen ya emang sekarang semuanya begitu ya Bu, kita nggak bisa menolak situasi bahwa kita nggak bisa memaksakan ketemu teman-teman banyak ya, kita usahakan saja di rumahnya mereka bisa cukup senang dan merasa aman. Baik, terima kasih Dokter. Iya, terima Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut nih. Ada beberapa pertanyaan lagi. Mbak Liz, ini seorang ibu menanyakan anaknya sudah usia 10 tahun, tapi belum bisa toilet training. Gimana nih? Kira-kira terapi apa yang ditanyakan yang paling tepat untuk anaknya? Toilet training itu kan mesti dibiasakan ya, biasakan bener-bener kita train dia gitu. Misalnya awal-awal tuh kita kasih jam gitu. Jadi sebelum dia nanti ngompol kita udah kasih jam nih, pagi bangun tidur kita langsung bawa keluar mandi dan sebagainya. Kemudian ada jam-jam yang dia memang harus, sehingga
Kalau bisa dia jadi kayak apa namanya, tubuhnya itu juga berespon sesuai dengan yang kita training itu gitu ya. Jadi kita bawa dia kamar mandi. Dito juga diajari ada kata-kata yang harus dia ingat. Buka baju di kamar mandi. Jadi dia tidak boleh keluar kamar mandi kalau belum pakai baju. Itu penting sekali loh. Menurut saya ya. Karena nanti kalau kita nggak ada dan dia totonya lonong, nggak pakai baju, gitu, itu kan buat kita juga sesuatu yang hal kecil yang, dia begitu gitu ya. Jadi masalah toilet training, soal mandi sendiri, itu ibu harus ngajarin. Harus, itu paling penting. Karena dia harus menjaga harkat martabat dirinya sendiri. Jangan sampai dia mempermalukan dirinya sendiri. Apalagi kalau kita nggak, ada kita kan kita bisa teriak-teriak kan, pakai baju masih gitu ya, jangan ngompol gitu. Tapi kita harus, ini Bu, latihan yang dilatih banget Bu, harus Bu, dicoba, dikasih jamnya dulu deh. Sebelum tidur, kita sebelum tidur itu bisa macam-macam, bisa tidur jam 9, jam 10 kan, ya udah, jam 7 atau jam 8 bawa kamar mandi. Ini waktunya pipis. Jam segini. Terus kalau misalnya males, jangan terus pakein pampers gitu, mau pergi jauh pakai pampers gitu, enggak. Kita usahakan sebelum berangkat pipis, nanti jangan pipis gitu, jadi dia harus dibawa ke kamar mandi pipis dulu. Diajarin cara buka, jangan sampai bleper gitu, jangan tumpah-tumpah. Istilah saya gitu, pipisnya tidak boleh tumpah, gitu kan. Jadi kita ajarin supaya dia bisa karena saya laki-laki, jadi dia harus bagaimana menggunakan toilet dengan benar, bagaimana dia cuci tangan setelah itu, bagaimana dia memastikan sudah memakai pakaiannya dengan benar lagi, itu harus Bu, karena ini sesuatu yang menurut saya utama ya. Mumpung masih 11 tahun Bu, harus Bu. Berapa tahun tadi? Ya, ini memang kita sepakat ya, usia 37 tahun, sekarang usianya 10 tahun. Dan betul tuh Mbak Liz, bahwa toilet training, 8 kemandirian utama itu penting. Ini sudah dilakukan oleh ratusan ibu dan ayah. Mereka mengakui kalau toilet training itu udah beres, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, itu separuh dari beban mengasuh anak-anak ini lumayan hilang atau mereda. Nah, jadi saya setuju banget sama Mbak Liz bahwa toilet training itu penting banget. Karena itu sangat dibutuhkan ya. Mbak Yati, aku mau cerita nih sama teman-teman sesuatu yang memukul aku waktu awal dulu dia di diagnosis itu umur 22 bulan. Dokternya, aku sebutin ya, dokternya yang sangat berjasa membuka aku bahwa aku harus benar-benar, terutama toilet training. Itu namanya Dr. Hardiono Puspanegoro. Dia bilang, kamu itu dari persimpangan jalan. Ini kamu belok ke kanan benar, atau kamu nyemplung, akan seumur hidup kamu nyebokin anak kamu. Bahasanya kasar. Nyebokin anak kamu seumur hidup. Aku bilang, aku nggak mau seperti itu. Sampai segitunya toh ternyata autis ini. Gitu kan? Sebegitu tidak berdayanya, begitu nggak ngertinya ya dia ya. Wah, aku itu yang aku kerjain banget. Aku nggak mau gitu bahwa aku sampai dewasa dia nggak bisa melakukan pipis atau dia pup atau apa, itu dia harus bisa sendiri. Dan aku pesan banget nih Bu, please Ibu ajarin banget ya Bu, udah 10 tahun. Nah, kalau ibu-ibu yang lain ya, saya tuh ngobrol beberapa kali dengan para ahli ya. Mereka titip-titip pesan, Mbak Gayatri bilang dong ke orang tua yang malu mengakui bahwa anaknya autis. Kan kasihan anak-anak itu gitu. Nah, kadangkala kita sendiri juga, maksudnya Yayasan Empati, kita berusaha untuk campaign awareness terus-menerus ya, supaya orang nggak malu. Mungkin Mbak Liz bisa menceritakan pengalamannya Mbak Liz, mungkin ketemu orang tua yang belum mau mengakui bahwa anak-anak mereka itu dalam spektrum autisme. Aku juga sekali nggak pernah berusaha untuk ngajarin ya, pasti orang punya pikiran dan pendapat serta keinginan bagaimana keluarganya dia gitu ya. Karena kalau dicampurin nggak mau ya Mbak ya. Tapi aku pengen nunjukin gitu. Aku nunjukin anakku Dito tuh aku nggak apa-apa gitu, bahwa aku bilang dia kan anak kita ya. Dia sama loh sama adik-adiknya bertiga. Itu anak kita yang lahir dari perut kita sendiri, dari rahim kita, nggak beda gitu. Sehingga justru kita disuruh ngebawa dia sama Tuhan untuk seperti yang lain.
menjadi manusia yang utuh, yang bisa bersosialisasi, dan dia harus belajar dari kecil. Dia harus belajar supaya dia jadi nggak kelihatan aneh. Kalau kita nggak pernah bawa dia keluar, dia nggak bisa nyontoh kan. Bagaimana kalau kita harus antri, bahwa jangan sampai dia nerobos atau nabrak-nabrak orang. Jadi kita kan justru harus ngajarin dia dengan membiasakan diri dia keluar. Jadi kalau kita sayang sama dia, kita begitu dong, bukan karena kita justru malu. Kalau kita makin membuat dia jelek, semakin kita malu, semakin kita bikin dia jelek. Semakin dia nggak akan berkembang seperti yang kita harapkan, seperti orang normal. Menurut aku sih contoh dengan sosialisasi. Aku mau cerita satu cerita. Aku pernah waktu itu mau ngurus paspor. Kita mau pergi nih, rame. Pergi loh, terbang loh, bawa Dito. Kita pergi ke imigrasi. Oke, duduk, antri masih oke. Acara dia kita dampingin. Selesai, kan kita keluar dong dari ruangan itu. Di pintu mau keluar, ada bapak-bapak tiba-tiba digampar sama Dito, ditabok sama Dito. Dito waktu itu udah besar. Barangkali Bapak Ibu akan takut juga seperti itu kali. Aduh, kalau bawa keluar bisa masalah kayak ini kan. Orangnya juga marah, mau pukul lagi gitu kan. Ya, terus kita langsung ini kan, dan kemudian Dito akhirnya jadi loncat-loncat gitu kan. Jadi gua kaget karena perilaku seperti itu. Kita tinggal minta maaf, kita menenangkan juga Ditonya, kita jelaskan ya memang kita salah gitu. Ya kan, terus kita benar-benar sampai minta kita perlu apa nih untuk dia gitu kan. Jadi happens gitu. Terjadi sesuatu yang enggak, kalau kita hati-hati enggak akan terjadi, enggak bisa terjadi, yang aneh-aneh itu terjadi. Tapi kita jadi enggak punya nih, kalau kita nggak pernah lakukan itu enggak tahu masih hati-hatinya apa lagi. Jadi kita kayak gitu kan, oke, kita mesti lain kali nih kalau mau keluar kita mesti ngomong dulu nih sama Dito. Dit, kita mau ini, mau gini. Nanti banyak orang, nggak apa-apa. Orangnya rame, ini tapi aman. Nanti ada mama. Jadi nggak usah, jangan panik ya. Kan kita nggak tahu tuh dia pukul, mungkin dia panik karena wajah orang itu lagi nggak sabar karena antri gitu kan. Terus misalnya kita lagi antri di imigrasi gitu, dia gitu. Ini antri, kita tunggu giliran. Kan kita belajar. Jadi jangan pernah merasa malu karena justru dengan malu tidak menampilkan anak kita justru makin membuat dia tidak bagus karena tidak akan pernah bisa belajar kehidupan yang di luar sana. Setuju banget Mbak Lis. Memang ya, rata-rata ibu-ibu yang berhasil itu anak-anaknya mereka selalu melibatkan seperti Mbak Lis. Tapi melibatkan juga nggak sembarangan, diperhitungkan gitu. Jadi kalau mau mengajak ke suatu tempat, mereka simulasi dulu sama anaknya. Dan mereka tenang. Saya perhatiin ibu-ibu yang berhasil itu rata-rata mereka tenang. Meskipun dalam hatinya dagdikduk ya, meskipun dalam hatinya juga kaget, panik gitu, tapi di luarnya mereka tenang karena mereka tahu bahwa kalau salah, seperti tadi Mbak Lis cerita, kalau salah ya salah, kita ngaku. Nah, selain itu nih Mbak Lis, ada juga orang-orang atau ibu-ibu, orang tua yang nggak bisa cerita ke keluarga besar dan tidak mendapatkan dukungan dari keluarga besar. Saya dengar Mbak Lis itu dapat dukungan dari keluarga besarnya luar biasa. Gimana tuh Mbak? Menyusun strateginya atau menjalankannya dengan baik? Oh iya, aku awalnya tuh ibu saya khususnya itu bilang nggak mungkin, gitu kan. Mertua saya juga bilang gitu, nggak ada keturunan kita yang seperti itu. Gitu. Ada pernah kayak begitu. Aku, gitu ya, emang nggak ada yang salah. Tapi ini kan bukan penyakit yang menular atau memalukan gitu ya. Ini ada, ya pokoknya ini cucu pertama yang ganteng banget menurut aku, yang membanggakan gitu kan. Terapi apa sih kamu nih kayak anak dia aja kayak tentara aja karena supaya disiplin mau duduk gitu ya, nggak mau gitu. Ini apa sih belajar seperti gini, jadi nggak bisa pergi bareng-bareng gitu kan, ada jadwal terapi. Sama, kita semua sama, pasti ada hal-hal yang karena ini berbeda, nggak selalu mudah itu mendapatkan dukungan ya. Jadi kalau Mbak Gayatri bilang dukungannya luar biasa, itu juga perjuangan Mbak untuk menyampaikan Ibu Dito perlu ini. Kalau ibu memang sayang sama Dito, sama aku, please aku boleh jalanin ini. Ini terapi ini harus. Untuk bikin dia begini. Ini nggak boleh, dia kasih karena minuman yang itulah Mbak, yang ada
aspartamnya lagi gini. Aku bilang, ibu, Pemanis. Ya. manis buatan gitu kan. Ya. Aku bilang, kamu nih gimana sih? Kan anak-anak lain aja gini, ini anakmu nggak boleh gitu. Ya, tapi kan sekali lagi. Kasian gitu ya. Kan Iya, kasian. kan? Gitu. Nah, alasannya aku yang jemput ya, kangen sama cucu-cucu gitu. Padahal ternyata di mobilnya beliau tuh ada tuh segala macam minuman dan segala macam makanan racunnya itu kan. Ya, jadi dukungan itu dapat ini juga susah kok, kita sama. Cuman lagi-lagi kita terangin nanti aku bilang ini, ibu mau nggak kalau cucunya nanti gini kan nggak mau kan, terus saja begitu. Aku juga sekarang ini tadi aku sedikit lihat di chatnya ada beberapa ibu yang single parent sama kok ibu-ibu adik-adikku sayang gitu ya. Aku duluan ngalamin menjadi single parent juga untuk anak spesial anak autis. Yuk pede deh, bisa insya Allah karena dititipin anak ini artinya kita bisa kata Allah. Dan kita ada ya Mbak Gayatri ya, kita ada untuk bisa saling share, bisa cerita-cerita untuk jangan mengulang kesalahan kita dan ambil pengalaman kita untuk jadi bahan barang-barang ya. Ini ya satu hal yang saya salut banget sama Mbak Liz nih. Mbak Liz nih ilmunya tinggi tapi humble, rendah hati, mudah diakses gitu. Jadi rasanya tuh saya mendapatkan inspirasi juga dari Mbak Liz bahwa ternyata perjuangan itu kayaknya nggak ada habisnya ya. Tapi ada satu titik di mana kita nengok, ternyata sampai juga loh kita di sini. Benar nggak Mbak Liz? Tapi minimal kita juga mesti tahu determinasi kita juga ya Mbak. Aku ingat suatu hari ada salah seorang terapis dari luar, dari Malaysia. Aku mau coba. Ini tuh sahabat-sahabatku sesama parents. Ada Nia Tanjung, ya Viviana. Kita datengin dia yuk kita patungan. Oke, kita coba. Namanya juga pengen nyoba terapi ini, nyoba terapi itu, gitu kan. Terus awal aku diwawancara. Terus aku jadi, oh iya itu yang harus aku punya. Dan aku pengen share sama teman-teman. Dia bilang, kenapa kamu minta saya menterapi anak kamu? Kamu pengen anak kamu jadi apa? Jadi, ibu-ibu bapak, adik-adikku sayang, kita mau pingin anak kita jadi apa? Jangan pernah kita melakukan harapan yang terlalu muluk, nanti kita jadi frustasi sendiri. Kalau dia lebih, itu bonus karena Allah kasih. Waktu itu aku simpel jawabannya, karena aku ingin Dito bisa mandiri. Karena aku mikir kalau aku nggak ada, suamiku nggak ada, dan kemudian sekarang dia udah nggak ada duluan. Dito itu bisa sendiri tanpa harus gelandotin adik-adiknya. Ya kalau financially kita masih bisa kasih tabungan ya. Tapi dia mau hidup sama siapa? Kayak tadi toilet training aja nggak bisa, tuh siapa yang nyabokin dia gitu. Jadi harus bisa toilet training, harus bisa ini. Karena aku mau nanti kalau aku nggak ada, dia bisa hidup sendiri, dia bisa mengurus dirinya sendiri. Itu jawaban aku. Dan dia happy, dan dia aman. Bagaimana mentrain dia untuk dia aman, tidak membahayakan diri sendiri. Karena aku pernah punya cerita juga kan, mungkin Mbak Gaya itu juga tahu nih ada orang yang jago banget dokter kali ya, anaknya ternyata udah dewasa malah meninggal ketabrak mobil. Nah, dia nggak ngerti bahaya, ya kan? Anaknya juga special needs. Nah, kita kan nggak mau begitu kan? Gimana caranya kalau kita nggak ada, anak kita bisa mandiri, anak kita aman, anak kita bahagia. Jadi dia bisa menikmati dengan perasaan dia. Sampai apakah harus jadi sarjana? Alhamdulillah kalau iya, tapi kalau enggak ya udah gitu. Yang penting dia happy kan? Dia bisa kita bekali apa? Bisa ngelukis, oke. Bisa masak, oke. Jadi satu yang buat berfungsi untuk dia hidup. Jadi bukan untuk akademisnya semata, tapi dia berfungsi, dia bisa. Jadi itu yang mesti kita determinasinya aja gitu loh. Ya kan Mbak? Lewatin jalur muter-muter, tapi pokoknya kita maunya itu dia bisa mandi ini gitu. Itu ya Mbak. Ya, betul benar. Itu ya sekali lagi memang waktu ya. Yang jelas ini juga ada pertanyaan gimana ya kalau kita merasa sendirian. Kita merasa sendirian tuh karena kita bikin tembok ya, Mbak. Kalau kita
bicara sama mereka yang udah sukses di atas kita usianya, anak-anaknya, itu rasanya kita kayak dapat panduan kan, dapat pegangan gitu. Nah, ini yang terus terang saya hubungkan dengan kesehatan mental nih, Mbak. Karena pandemi ini begitu banyak orang-orang yang terusik atau terganggu kesehatan mentalnya, karena semuanya serba berubah. Nah, lagi-lagi untuk seorang ibu ya yang punya anak dengan autism ini, kesehatan mental itu rentan kan, Mbak. Nah, bagaimana caranya supaya para ibu ini punya perasaan lebih bisa diterima, tidak sendirian, dan mereka bisa punya panduan lah, Mbak. Gimana menurut Mbak Liz? Itu kayak gini ya kali ya Mbak ya. Komunitas yang Ya. senasib sepenanggungan yang paham kita. Jadi kalau kita ngomong tuh nggak jadi langsung ketangkep gitu. Kayak contohnya tadi dia misalnya minimal ngelihat video Dito senyum aja, Mbak Gayatri itu juga paham senyumnya itu beda. Gitu ya. Betul. Ya kalau anak umur segitu, udah 23 tahun senyum itu kayak gimana. Jadi kita senang sekali ini ada empati ya. Jadi satu saluran untuk membawa kita bahwa kita punya teman loh. Ada komunitas dan tempat kita berbagi yang nggak segan untuk merangkul kita semua. Jadi saling menguatkan. Nggak sendirian kok gitu. Bukannya kita juga semuanya Superman, Superwoman gitu ya, nggak juga gitu, nggak, semuanya pasti punya kelemahan. Saya juga suka nangis Pak, gitu, itu saya biasa. Tapi dengan saya cerita gini kan, saya juga rilis sih sebenarnya, ya nggak, saya udah rilis bahwa gue sekarang ada teman banyak lagi nih, gitu ya. Malah jadi kayak menguatkan diri bahwa aku bisa ngasih contoh ya bahwa mereka nggak boleh putus asa. Mereka ngeliat ini anakku yang 23 tahun bisa begini gitu, even mungkin cuma main pianonya segitu aja, tapi itu buat kita itu menggores hati banget. Betul. Setuju Mbak, sebagai sesama ibu. Rasanya kalau orang lain bilang ya cuma segitu aja, tapi buat kita di belakang itu perjalanannya luar biasa sampai bisa sampai titik ini. Nah, ini juga ada pertanyaan agak panjang dari Ibu Teti Lasniroha dari Bandung. Bu Teti, apakah Bu Teti mau untuk menanyakan langsung mumpung kita masih ada waktu? Ya, boleh. Terima kasih Ibu Gayatri, Ibu Li, salam kenal ini buat kakak-kakakku. Makasih ya, Bu. Jadi agak terharu tadi dengarnya. Ya, anak saya Timo 10 tahun dan sekarang sudah kelas 3 SD, puji Tuhan ya. Tadi saya coba masuk. Bang, Mama ngomong dulu ya. Ini ada Timonya bareng. Bentar ya, Bang. Dan sekarang dia kelas 3 SD. Ya, saya juga menjalankan terapi kurang lebih hampir 5 tahun ini. Puji Tuhan, ya banyak progres buat Timo dan dia sekolah di sekolah umum ya, Ibu ya, dengan guru-guru yang sangat baik hati di SD Edu Global di Bandung. Dan saya tadi mendengar dari Ibu Lis melihat anak tertarik dengan satu kegiatan. Dan saya lihat anak saya itu sesudah hampir 2 tahun ini kan nggak berenang, tapi dia selalu ingat asal kita arah ke jalan yang sama, dia bilang, Mama, Timo mau berenang, gitu ya. Jadi kadang saya sedih juga karena belum bisa pergi bawa karena kondisi pandemi ini masih khawatir gitu kan. Nah, tapi saya pikir kalau ini sudah memang dia sangat antusias dengan berenang dan kebetulan sekolah juga masih online saat ini ya. Menurut Ibu Lis dengan Ibu Gayatri, seandainya kami boleh fokuskan Timo dengan kegiatan berenang atau digabungkan dengan dia tetap sekolah di sekolah normal atau jadi homeschooling, itu yang sering saya bingung. Jadi supaya dia boleh punya satu keterampilan seperti tadi ya Bu Lis ya. Jadi kan bukan ya memang susah lah ya pengen anak mandiri, tapi berharap dia bisa mempunyai sesuatu yang dia nyaman dan dia boleh berprestasi di situ. Mau mendukung itu aja. Kira-kira bagaimana ya Bu Lis dengan Ibu Gayatri? Terima kasih banyak sebelumnya Ibu. Salam kenal ya. Terima kasih. Ya. Silakan Mbak Lis dulu, nanti saya nambahin deh. Ya. Kalau aku, saya sih melihat ya Bu ya, tadi Ibu tuh hebat. Umur begitu, dia sudah bisa bilang saya mau ini. Dulu Dito belum bisa umur begitu. Dito belum bisa, sampai sekarang pun dia ngomongnya juga masih sedikit gitu ya. Jadi syukur Ibu,
alhamdulillah sudah bisa menyampaikan keinginan. Itu luar biasa tuh anak special needs ya buat saya. Soal mau berenang, mau homeschooling, ikutin lagi aja Bu. Dulu saya bukan mau Dito jago berenang, supaya jadi atlet berenang atau apa. Saya dulu ajarin Dito itu berenang, supaya kalau dia nyemplung, itu dia aman. Saya selalu punya tujuannya itu. Kenapa saya ajarin berenang? Sampai dia akhirnya bisa nyelam. Dia tuh juga bisa nyelam, meskipun sekarang gendut banget ya. Jadi dulu itu pernah ada kejadian, dia sekolahannya, dia sekolah di Al-Falah. Dari mulai baby house. Terus tiba-tiba dia kecemplung, ada kolam renangnya. Wah, itu panik tuh suatu sekolahan, dia guru minta maaf gitu. Tapi saya bilang ini pelajaran banget buat kita bahwa Dito harus bisa berenang. Aku sekolahin, di mana sekolah juga pakai pelampung begitu ya di Senayan gitu. Jadi kalau dia punya keinginan bagus, tapi kan ibu harus membuat dia aman ya. Jadi yakinkan bahwa dia berenang itu sudah dengan benar gitu. Jangan mau berenang terus kita lepas tapi tidak aman. Jadi ibu harus pastikan kalau dia memang berenang, dia memang bisa dan ada yang mengawasi Bu. Kita harus yakinkan itu dulu. Lalu mengenai apakah homeschooling dan sebagainya, aku nggak tahu mesti menyarankan seperti apa. Ada pilihan memang seperti itu. Ada teman-teman yang bagus sekali anaknya masuk homeschooling. Ada yang ya seperti aku bahwa anakku masuk ke sekolah biasa gitu. Jadi yang ketemu dengan teman-teman yang lainnya. Jadi aku nggak bisa kasih komentar soal mesti milih yang mana. Tapi kembali lagi bahwa memberikan bekal dia itu nggak harus yang wah kita mesti gini gitu. Ikutin aja semua Bu. Nanti akan kelihatan deh. Akhirnya dia kemana? Seperti aku tadi bilang, masak belajarin masak, berenang semuanya dikerjain aja sepanjang dia happy. Nanti dia akan kelihatan sendiri dia arahnya kemana. Setuju banget tuh sama Mbak Lis ya. Yang penting dibuka aja lah Mbak Teti kemungkinan-kemungkinannya kalau dia emang suka. Kalau saya sih gini, intinya saya ingin mengajarkan anak supaya kemampuannya dia kebawa terus gitu. Syukur-syukur bisa nanti juga untuk mencari nafkah ya. Anak saya belajar masak, akhirnya dia bisa jadi chef, kemudian dia juga bisa, kalau saya tinggal pergi dia bisa masak, dia bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi mumpung masih di bawah 15 tahun ya, puasin aja deh apa yang dia suka. Kalau anak bosan terus dia nggak mau itu nggak apa-apa gitu. Ya udah. Makanya saya bilang bagus banget dia punya keinginan loh. Ya kan? Bagus banget, support aja. Cuma kita harus pastikan kegiatan itu aman buat dia. Dia harus tahu mana sisi dia harus hati-hati, gitu. Kita ingatkan, kalau sebelum berenang mesti bagaimana, setelah berenang gimana, itu tuh harus kita ingatkan. Jadi bukan sekedar nyemplung kita jawabnya berenang. Gitu. Benar-benar amannya gimana. Nah ini ada tambahan nih dari Bu Bevina. Sekedar sharing ya, anak saya baru bisa berenang setelah belajar berenang selama 1 tahun. Nah, jadi kita bisa sharing nih di sini. Orang tua lain juga sharing pengalamannya. Jadi Mbak Teti tetap semangat deh, sesuai dengan pesannya Bu Bevina juga. Menjawab ya. Saya mohon maaf ke Kevin, karena Kevin menunggu 1 jam. Minta maaf nih Kevin, karena memang ruang kita ini 100. Karena begitu populernya Bu Lis ini mentok di 100. Jadi silakan saya minta Kevin kalau mau menanyakan langsung. Saya buka kesempatan boleh membuka videonya. Silakan Kevin. Kevin masih ada di sini? Oke, kalau kita tunggu belum ada, saya akan menanyakan pertanyaan dari teman-teman secara pribadi. Mbak Lis, sebagai dirutnya RSCM, kira-kira fasilitas apa nih yang sudah bisa diakses oleh para ibu dan para ayah di RSCM sendiri? Kak Gayatri, saya sorry. boleh tanya langsung nggak? Boleh. Silakan. Tadi saya tunggu. Silakan. Saya mau tanya sama kakak, sama Dokter Lis ya, Dok. Iya. Dokter, saya boleh tahu anaknya dokter yang autism umur berapa ya? Jadi kita ada bahan perbandingan. Oh, anak saya udah 23 tahun. Oh, berarti anak saya lebih besar, 26. Oh, gitu. Begini, Dok. Waktu usia 11 tahun memang dia masuk pubertas ya. Jadi di usia 18 tahun tuh perilakunya sulit dikendalikan. Ini anaknya anak autism. Tapi sudah bagus, dia sudah pelayanan gereja, pegang organis, kemudian keyboard dengan piano.
Nah, begini ya dok, maksudnya menjelang di usia 18 dia sempat mengkakukan badannya, jadi masuk katatonik ya. Tadinya kita pikir itu ada gejala syaraf, tapi ternyata dokter syaraf bilang sepertinya bukan, ini mengacu ke kejiwaan. Nah, setelah 5 bulan hilang itu dok. Nah, terus kita udah tidak konsumsi obat lagi selama 5 tahun. Nah, di menjelang usia 26 perilakunya mulai lagi muncul yang aneh dok. Bagaimana kita bisa menyikapinya ya dok? Maksudnya saya juga sempat shock juga ya. Biasanya udah baik-baik kok timbul gitu loh. Hal-hal yang kayaknya di luar penanganan kita. Mungkin kayak mulai lagi tantrum atau bagaimana. Apakah itu ada faktor penyebabnya juga masa pandemi ini dok? Mudah-mudahan bisa membantu untuk menjawab dan mungkin ada tips-tips jalan keluarnya. Terima kasih dokter, salam sehat. Terima kasih Kak Gayatri. Salam sehat juga. Kembali. Silahkan Mbak Liz. Ya, kalau saya saat ini juga berperan sebagai ibu ya, bukan sebagai dokter nih kayaknya. Dan saya juga perlu bantuan dokter, psikiater, psikolog gitu untuk bisa memecahkan kalau memang itu di luar dari apa yang bisa saya jangkau. Jadi waktu itu Dito juga pernah mengalami begitu. Saya pernah nih, kita lagi bulan puasa. Ini share aja ya, aku bukan ngajarin bagaimana. Dia, aku pikir tenang kan. Kita suasananya tenang gitu ya. Aku nggak kasih dia obat. Aku yang sengaja nggak kasih obat. Jahat ya aku ya. Aku nggak kasih dia obat. Dia pakai Abilify. Terus dari gitu dia sih nggak apa-apa, tenang. Terus tiba-tiba dia, aku nggak ngeh bahwa itu efek dari aku menghentikan obatnya dia. Terus dari gitu dia mulai tuh yang pukul kepalanya dia, mulai aneh-anehnya, mulai mukul orang. Gitu. Pokoknya dia kayak terus aku konsul, aku bawa konsul, aku tanya, terus bilang begitu aku pengen sekali dia kurusan, karena kan kalau pakai Abilify dia jadi gemuk kan, itu kan jadi nafsu makannya jadi tinggi. Gitu. Bilang aku awalnya kurangin dia setengah tablet, jadi soal ngedokterin sendiri. Gitu. Tapi ternyata aku salah. Jadi kita perlu bantuan profesional sih menurut aku, Bu Kevin. Tanya gitu, apakah memang ada sebab organik yang ada dalam tubuhnya dia yang menimbulkan dia jadi seperti itu. Mungkin dia nggak nyaman, ada rasa tidak sehatnya, mungkin dia pusing atau apa yang kita perlu temukan karena umurnya udah segitu. Jangan-jangan sudah mulai hipertensi atau mulai sudah ada apa yang jadi dia nggak bisa nahan gitu loh. Mungkin dia jadi tantrum lagi karena nggak nyaman tubuhnya, kita harus cek itu sih saran aku Bu. Aku nggak tahu dan seperti apa, tapi mungkin dengan bantuan dokter bisa ketemu tuh sebabnya kenapa dia tiba-tiba berubah. Ya, terima kasih dokter Liz. Ya. Maksudnya tadinya dari 5 tahun nggak minum obat, jadi sekarang terpaksa lagi harus minum obat. Memang dia cocoknya sama Abilify dengan Seroquel dok, tapi sekarang Seroquelnya nggak dikasih sama dokternya, diganti sama yang lain, jadi mesti adaptasi lagi dok. Ya, jadi mungkin harus dievaluasi lagi sama dokternya kali ya. Ada gara-gara berhenti, apakah ada sesuatu yang jadi terganggu kan bisa dicek dulu ya. Oke, terima kasih dokter. Salam sehat. Sama. Oke, nah kalau gitu giliran tadi pertanyaannya. Kira-kira apa yang bisa diakses di RSCM nih untuk para orang tua? Dan ini karena di WA saya ada beberapa pertanyaan yang mirip, itu pertanyaan seperti itu. Apakah sudah bisa diganti BPJS dan lain-lain? Silakan Mbak Liz. Ya, jadi saya waktu itu pernah bilang sampai sama, kalau nggak salah di sini ada Prof. Rina deh, Prof. Rinawati ikut acara ini. Tadi dia bilang, aku masuk nih, dia bilang gitu ya. Ya Prof. Rina ya. Jadi karena terinspirasi cerita tentang Dito barangkali. Karena aku juga kan kita suka ngobrol di sekolah di rumah sakit gitu ya. Terus Dito gini, kadang Dito juga datang ke rumah sakit. Aku mau bikin dong terapi tempat yang one stop service untuk anak-anak spesialis, anak autis di RSCM. Karena kami itu baru merenovasi gedung Kiara. Gedung Kiara itu adalah PKI ya, Pusat Kesehatan Ibu Anak. Baru selesai, lalu kita ingin satu floor itu jadi tempat penanganan yang terintegratif. Dan doakan cepat selesai sih, karena kita kemarin terhalang oleh pandemi ya, jadi tukang juga susah kita dapatnya. Jadi kita ingin situ ada penanganan yang ada macam-macam, tapi di satu. Parents tuh nggak usah kemana-mana mondar-mandir gitu. Ada psikolognya, ada
mungkin psikiaternya juga, ada tes-tes yang jadi satu lah mungkin untuk neuronya, ya, ada ahli gizinya, ada fisioterapi, sensory integration atau apa gitu, kita bisa terintegrasi di situ. Mudah-mudahan segera bisa terrealisasi. Oke, kalau yang saat ini ada, apa tuh, Dok? Ada Mbak sih, Lis, kok jadi Dok ya? Iya, kayak Jadi Mbak konsultan. Lis, silakan Mbak. Yang ada tuh apa saja di RSCM saat ini yang sudah tersedia? Sebetulnya semua yang dibutuhkan kita ada sih. Kalau ibarat kata RSCM itu kan judulnya kalau mau gua ada gitu, kalau gak ada. Kita dokternya Oke. 600 lebih, ya profesornya 135. Dokter anak tuh dari macam-macam, ya kan, mulai dari divisi alergi, karena kan penyakit atau kondisi anak-anak itu macam-macam ya Mbak ya. Jadi dia ada yang alergian juga, ada yang masih ternyata problemnya itu di gastronya dia, yang masih suka diare, ada yang problematiknya itu apa namanya, daya tahan tubuhnya. Kan anak kita tuh macam-macam. Jadi sedangkan kalau mau dibawa ke satu dokter kan mungkin nggak selesai. Jadi kita semuanya ada, tinggal kita datang ke satu dokter, nanti beliau yang akan jadi kaptennya gitu loh. Habis ini ke sini jadi ke dokter. Dia akan refer kita ke yang dibutuhkan anak kita setelah diperiksa. Oh ini gizinya nggak bagus nih gitu, karena mungkin dia makannya nggak benar gitu ya, karena mungkin jadi membuat keseimbangan zat-zat tubuhnya nggak bagus gitu ya. Jadi misalnya elektrolit yang nggak bagus pun juga mengganggu, jadi akan masuk ke gizi misalnya. Oh ini ternyata perlu ini, nanti beliau yang akan menjadi kaptennya gitu untuk kemana aja. Nah sekarang monggo aja di RSCM Kiara namanya. Di situ juga dekat dengan rehab medik, jadi gedungnya sebelah-sebelahan, jadi kalau ada mau sensory integration atau terapi bicara atau apa juga itu ada. Tapi tentu banyak hal yang masih bisa diskusikan lagi, tapi mungkin ajangnya bukan yang hari ini kali ya Mbak ya, karena aku kayak promosi RSCM nih ntar. Oke, tapi rasanya para orang tua juga berharap ya, karena kita sepakat ya autism itu bukan masalah yang bisa diselesaikan oleh sebuah rumah sakit saja atau sebuah yayasan seperti Empati, meskipun Empati sudah berdiri lebih dari 20 tahun. Kita memang harus kolaborasi kan ya Mbak Lis ya. Mudah-mudahan setelah ini kolaborasi kita juga akan bisa lebih baik, lebih greget deh kalau orang Jawa bilang. Nah, ini sebagai penutup nih Mbak Lis, karena waktunya sudah semakin dekat, saya ingin membuat kesimpulan nih Mbak Lis. Jadi terima kasih, kita ngobrolannya udah dari ujung sampai ujung. Saya ingin membuat kesimpulan dengan memunculkan screen dari tips-tips hasil pembicaraan kita tadi. Nah, kalaupun ada pertanyaan yang belum terjawab, jangan khawatir karena ini ada rekamannya, nanti kita akan bisa launch dan jawaban-jawaban dari Mbak Lis itu akan dipersingkat dan kita tampilkan di Instagram Empati. Tadi ada pertanyaan dari orang tua, gimana caranya bergabung untuk anak yang sudah usianya 20 tahun ke atas? Silakan bergabung di komunitas Empati karena sebagai yayasan yang non-profit, kita juga menaungi segala usia, karena masalah itu mulai dari anak ini lahir sampai mencari pekerjaan, itu kita usahakan untuk bergabung bersama dan mencari jalan keluarnya. Silakan kita lihat sama-sama mengenai hasil dari summary-nya, tapi saya boleh katakan dari tadi yang diucapkan oleh Mbak Lis itu yang diulang-ulang adalah beberapa kata-kata di mana pertama itu kita mau acceptance dulu ya Mbak Lis ya. Tolong saya dikoreksi kalau saya salah nih Mbak. Yang kedua adalah mendelegasikan. Yang ketiga, kalau kita udah accept, kita mendelegasikan ke orang lain, kita harus tenang Mbak. Betul ya Mbak? Kita harus tenang dan percaya bahwa apa yang kita lakukan adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, mungkin saya bisa share, silakan tolong di-share mengenai hasil summary-nya dari obrolan santai kita hari ini. Silakan dilihat. Boleh ditayangkan?
Luar biasa ya. Ternyata ini dirangkum, saya terus terang merinding tadi begitu baca. Meskipun anak saya udah umur 31 tahun ya, kita mundur lagi itu benar-benar terekam lagi cuplikan-cuplikan dari perjalanannya, apalagi ngobrol dengan Mbak Lis. Nah, sebagai penutup, saya minta izin untuk mereka yang bergabung hari ini untuk mengisi polling, kalau memang bisa diisi pollingnya, supaya empati bisa melakukan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Polling ini hanya sekitar 10 detik untuk mengisi, supaya kita sama-sama bisa mengerti. Silahkan. Kami tunggu hasilnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semua, terutama untuk Mbak Lis ya, sudah bersedia untuk menjadi pembicara dan menginspirasi kita semua, juga kepada para keluarga, sahabat, teman spesial empati yang sudah menyaksikan dan berpartisipasi pada acara ini. Kami mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan, dan yuk kita sama-sama ikut Instagram di Yayasan Empati untuk mengetahui informasi mengenai tips dan penanganan anak dengan autisme lebih lanjut. Kami juga mohon doa restu. Di bulan April yang akan datang, Empati akan meluncurkan video keempat, yaitu video mengenai penanganan untuk anak-anak di usia pubertas. Dari research yang kami lakukan di tahun 2015 hingga saat ini, pubertas adalah salah satu topik yang paling tinggi ratingnya untuk diminta panduannya. Nah, terima kasih untuk yang sudah mengisi polling. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ke Mbak Lis. Kalau boleh Mbak, saya minta izin untuk menampilkan lagu yang paling berkesan, yaitu lagu Untuk Mama yang dimainkan oleh grup band di Indonesia. Ini lagu zaman dulu sekali yang berkesan. Sebagai penutup, dibarengi dengan kita sama-sama yuk berdoa supaya anak-anak kita ini bisa mandiri, bisa sehat, bisa semangat, dan bisa bahagia di dunia akhirat. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih atas semua yang sudah bergabung, dan yuk kita dengarkan lagu ini. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Semangat semuanya ya. Kak Becky, terima kasih Kak Becky ikut Kak Gita. Apa yang ku berikan untuk Mama, untuk Mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk Mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk Mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama. Walau tak dapat selalu ku ungkapkan kata cintaku untuk Mama, namun dengarlah hatiku berkata, sungguh ku sayang padamu Mama.
dunia ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama, hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Luar biasa lagunya. Itu Terima lagi kasih. Tito, Kak Becky. Terima kasih, Mbak. Sebagai penutup, Mbak, saya mohon Mbak Lis bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk para ibu-ibu yang ada di sini yang ingin sekali bisa dibimbing, dikuatkan untuk tetap semangat dan sehat. Silakan, Mbak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik semua, kita sama-sama. Kita punya anak-anak spesial dan kita berjuang untuk mereka, dan kita kuat. Kita pasti kuat. Saya hanya satu contoh saja yang bisa sharing di sini, tapi masih banyak ibu-ibu lain yang seperti saya dan Mbak Gayatri yang berjuang duluan. Dan kita sudah memberikan contoh bahwa sampai detik ini kita bisa. Jadi Anda semua pasti bisa. Pasti bisa. Semoga Tuhan selalu bersama kita. Terima kasih, Mbak. Sebagai Amin. kata penutup, terima kasih. Kita pamitan ya, Mbak. Saya mohon pamit. Semoga kita semua sehat, kuat, dan semangat. Terima kasih. Saya diundang. Amin. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.